Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat malam, selamat bergabung dalam ibadah keluarga secara streaming. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Penatua Yanti Singh. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya, saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bhakti 19, bait 1 dan 2. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam? Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi kami umat-Mu. Saat ini kami akan memulaikan ibadah keluarga. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami ini, baik kami yang beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Berikan kami hikmat-Mu agar kami mengerti akan firman yang akan diberitakan dan dapat melakukannya. Berkati hamba-Mu Penatua Yanti Singh yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 84 ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Kita membaca secara berbalasan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung-burung melayang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyikan lagu pujian dari Gita Bhakti 19, baitnya yang ketiga. Dan tidak memandang hina yang rendah.
Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di malam ini dalam ibadah keluarga secara streaming. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan bacaan kita untuk malam hari ini yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Biarkanlah kitab kita tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Engkau tetap memelihara kehidupan kami, menjaga dan menuntun kehidupan kami dari hari lepas hari. Seketika lamanya Tuhan, kami meninggalkan kesibukan kami. Saat ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah tangga kami masing-masing. Kami akan beribadah dalam ibadah keluarga di malam ini. Ya Bapa, kami akan membaca Alkitab, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami diberkati melalui firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu kehidupan kami diberkati melalui firman Tuhan yang boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang rindu kehidupannya untuk dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10 yang menyatakan, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke dalam Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seseorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Bapak Ibu, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang yang diperkenankannya, siapapun yang dipanggil tentulah orang yang diperkenankan Allah untuk suatu tugas bagi kerajaan Allah. Allah memilih
dan memanggil Saulus untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Saulus diubah oleh Allah dari orang yang selalu menganiaya orang Kristen menjadi seorang rasul. Paulus memberitakan Injil ke seluruh bangsa-bangsa untuk beroleh keselamatan dari Allah. Bacaan Alkitab kita malam ini, Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10, menceritakan tentang pelayanan Paulus dan Silas dalam tuntunan Roh Kudus. Mereka mengelilingi Syria dan Kilikia untuk meneguhkan jemaat-jemaat yang telah didirikan sebelumnya. Paulus juga bertemu dengan Timotius. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Dan Paulus pun membawa Timotius dalam perjalanan bersamanya untuk melakukan pengabaran Injil. Paulus, Silas, Timotius, dan semua yang melayani Tuhan waktu itu sangat rajin dan sungguh-sungguh memberi diri dalam pelayanan mereka untuk memelihara iman dari jemaat-jemaat. Paulus selalu mengunjungi jemaat-jemaat pada setiap kesempatan dalam perjalanannya. Paulus dan Silas melakukan perjalanan misi dari kota ke kota untuk melayani jemaat Kristus, untuk menyampaikan pesan dan ajaran dari para rasul supaya jemaat dapat bertumbuh dalam imannya. Paulus dan Silas ingin melanjutkan perjalanannya ke Asia, namun di tengah perjalanan mendapat penglihatan mereka dicegah untuk melanjutkan perjalanan ke Asia. Mengapa Tuhan tidak izinkan Paulus masuk ke daerah Asia? Sedangkan di daerah tersebut banyak kota-kota besar di daerah itu. Paulus dapat melakukan pekabaran Injil. Paulus dicegah untuk masuk ke Asia. Ia tetap taat kepada suara Tuhan dan segera beralih ke arah utara untuk memasuki daerah Frigia, Galatia, dan Misia. Bapak Ibu, tiba di Misia, Paulus pun dicegah Roh Kudus untuk masuk ke daerah Asia. Kembali Paulus mencoba masuk ke daerah Bitinia untuk mengabarkan Injil, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka untuk masuk. Mereka melintasi ke Misia dan pada akhirnya sampai ke Troas. Paulus dan Silas taat pada tuntunan Roh Kudus dan kehendak Tuhan. Mereka tidak menjalankan tugas pelayanan dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak menjalankan tugas pelayanan dengan kemauan mereka, dengan seenak hati dan semau mereka. Bapak Ibu, apa yang mereka alami, mungkin kita juga pernah mengalami dalam perjalanan kehidupan dan pelayanan kita. Kita sudah punya rencana untuk melayani Tuhan dengan persiapan yang ada. Tetapi dalam perjalanannya, Tuhan melakukan sesuatu yang membuat kita untuk merubah, untuk berbelok dari apa yang sudah kita rencanakan. Kita merasa apa yang akan kita lakukan sudah benar, sudah sempurna. Tetapi kenyataannya Tuhan punya rencana lain di dalamnya. Di tengah perjalanan Paulus mendapatkan penglihatan dari Allah. Ada seorang Makedonia yang berseru minta tolong. Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saat itu Paulus tahu dan ia mengerti bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil kepada penduduk Makedonia. Terdapat dalam ayat yang ke-10. Paulus dan Silas selalu membuka hati
untuk selalu mendengar tuntunan Roh Kudus. Mereka taat dan setia pada Allah. Berangkatlah mereka ke Makedonia, berlayar melalui Samotrake, tiba keesokan harinya di Neapolis, lanjut ke Filipi. Bapak Ibu, melalui pembacaan dan renungan kita malam ini, mari kita belajar beberapa hal. Yang pertama, dalam melayani Tuhan, kita perlu kerjasama dengan orang lain yang mempunyai tanggung jawab pelayanan dan iman yang sama. Contohnya seperti Paulus yang mengajak Silas dan Timotius dalam melaksanakan pelayanan pemberitaan Injil ke berbagai tempat yang Allah siapkan untuk dilayani. Yang kedua, kita harus peka dalam melakukan pelayanan yang sudah kita pikirkan dan rencanakan dengan baik. Seandainya apa yang kita rencanakan tidak sejalan dengan kehendak dan rencana Allah, maka kita harus merubah rencana kita sesuai dengan rencana Allah yang pasti lebih baik dan lebih sempurna. Dan yang ketiga, dalam tiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita harus bersandar, kita harus berharap, dan terlebih tetap mengandalkan Tuhan sebagai yang punya pelayanan. Sekalipun dalam pelayanan ada berbagai rintangan, ada berbagai halangan, bahkan ancaman maut, kita tidak gentar dan kita tidak goyah. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita dimanapun kita melakukan tugas dan pelayanan kita. Pelayanan merupakan panggilan Allah. Oleh karena itu, di mana, kepada siapa dan bagaimana melayani sepenuhnya bergantung pada pimpinan dan kehendak Allah. Dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita kehilangan arah. Kita tidak tahu kemana lagi kita harus melangkah. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menjadi petunjuk dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa dan mengikuti petunjuk-Nya. Sekali lagi, yang perlu kita lakukan adalah kita berdoa dan mengikuti petunjuk Allah. Bapak Ibu, sama seperti Paulus yang membuka diri untuk Roh Kudus, mari kita senantiasa siap dalam menerima dan menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena tiap diri kita punya tanggung jawab dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tetap setia dalam perkara-perkara yang kecil yang menjadi tanggung jawab kita, baik saat kita berada di rumah, di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sendiri, di tengah-tengah lingkungan kita tinggal, di tengah-tengah lingkungan kita bekerja, juga dalam persekutuan gereja dan masyarakat. Bapak Ibu, mari andalkanlah Roh Kudus sebagai petunjuk arah dalam hidup kita. Saat kita kehilangan arah, mintalah pimpinan Roh Kudus supaya kita mendapat arah yang tepat dalam perjalanan, pelayanan, dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebagai respon dari setelah firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 118, bait pertama dan yang kedua. Janganlah kau takut. Tuhan inginkan engkau selalu jujur.
Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kembali di malam ini kehidupan kami boleh berkumpul, berjumpa dalam ibadah streaming, ibadah keluarga. Tuhan, ajar kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, untuk kami peka akan suara Tuhan. Dan kami mau mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terkadang kami tidak pernah memahami akan suara Tuhan, akan Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Namun melalui firman Tuhan di malam ini, kami diajarkan untuk kami peka, untuk kami mengerti akan rencana Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini yang boleh menguatkan kehidupan kami. Ya Bapa, di malam ini dalam persekutuan yang indah, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh kehidupan kami diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, firman tersebut boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga yang ada pada ibadah malam ini. Mereka yang beribadah, Tuhan memberkati, Tuhan jamah kehidupan keluarga mereka. Hadirlah Engkau Tuhan dalam tiap-tiap kehidupan rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati keluarga lepas keluarga dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Tuhan juga memberkati akan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kehidupan jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan selalu ada menyertai mereka dalam setiap mereka melakukan segala usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, Tuhan juga boleh memberkati akan anak-anak kami Tuhan, yang masih duduk di bangku pendidikan, dari pendidikan PAUD sampai di perguruan tinggi. Tuhan berikan mereka kemampuan, kepandaian, kebijakan, mampukan mereka untuk belajar lebih sungguh, baik pelajaran jarak jauh maupun pelajaran yang saat ini sudah boleh tatap muka. Tuhan tetap jaga anak-anak kami, lindungi mereka. Biarlah Tuhan, mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, terlebih anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan juga memberkati akan anak-anak kami yang sudah menyelesaikan pendidikan. Bagi mereka yang masih mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan sehingga mereka pun boleh mendapatkan pekerjaan seperti apa yang menjadi harapan dan impian mereka. Tuhan juga memberkati akan anak-anak kami yang sudah bekerja. Biarlah mereka boleh berkarya, boleh menunjukkan akan kemampuan Dia, karena mereka yakin dan percaya segala hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan dan pekerjaan mereka adalah Tuhan yang menyatakannya dan Tuhan yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan malam ini kami mau berdoa untuk kehidupan orang tua kami, para lanjut usia, oma, opa. Tuhan berkati mereka Tuhan dalam kehidupan masa tua mereka. Tuhan tetap jaga dan lindungi kehidupan mereka. Para janda, duda, yatim piatu, Tuhan kami serahkan juga kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal kebutuhan kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan, kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Ya Bapa, di kesempatan malam ini kami juga mau berdoa untuk umat-Mu, untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, hadirlah Engkau dalam kehidupan mereka. Jamalah kehidupan mereka,
sehingga mereka boleh merasakan mujizat Tuhan yang berlaku atas kehidupan mereka. Tuhan jamah setiap bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh merasakan pemulihan yang sempurna yang berasal daripadamu. Tuhan juga memberkati akan keluarga-keluarga yang begitu sabar untuk mengurus mereka, menjaga mereka, merawat mereka. Tuhan juga tetap memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan. Di kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk setiap program yang ada dan program yang sedang berjalan saat ini. Kami mau berdoa untuk Christmas Charity Concert, juga untuk Santa Claus Coming to Home. Tuhan berkati acara-acara ini. Biarlah kuasa Tuhan berlaku dan bekerja di dalamnya, sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Segala hal sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan acara ini, biarlah Tuhan yang memberkati semuanya itu, sehingga segala sesuatu dari hal yang terkecil sampai yang terbesar Tuhan cukupkan, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan berada di tengah-tengah jemaat-Mu, GPIB Irene. Tuhan memberkati pendeta Ina Parapatlende bersama dengan keluarga, pendeta Anna Leander Sairang bersama dengan keluarga, dan pendeta Rondoliu bersama dengan keluarga. Pakai mereka Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami sebagai umat-Mu semakin diberkati dan semakin bertumbuh iman kami ketika mereka menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang memberi diri dalam pelayanan yang terjadi di gereja kami, para presbiter, pengurus pelkat, komisi-komisi yang ada. Pakai kami Tuhan untuk dapat menyatakan kemuliaan Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Pakai kami Tuhan untuk mau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati, karena kami mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga kami pun diberkati dalam kehidupan kami. Ya Bapa, ini kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat, baik yang kami sengaja ataupun tidak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Inilah doa kami Tuhan, doa yang kami bawa hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita tiba pada pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 13 hingga ayat 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan,
Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 314 bait 1 dan 2, Pujilah Sumber Hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil lakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion, alukan rajamu, sungguh Dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion, alukan rajamu, songsonglah yang datang dengan nama Tuhan dan terima Dia jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan dapat tertanam di hati kami masing-masing dan boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Berkati Penatua Yanti Singh yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati dia dalam pelayanan dan keluarganya. Dan saat ini ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kuduskan agar boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan berguna bagi setiap pelayanan yang ada dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyikan Gita Bakti 121 bait pertama dan kedua, Hai pergi dan wartakan. Pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan bantumu. Jangan takut, tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Bapak Ibu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini dan selama-lamanya. Amin. Amin.
ibadah selesai.